Sebentar Pak ya. Di sini ini terpotong. Nah, jadi budidaya KPND 1 hektar. Di sini akan saya sosialisasikan mengenai berapa sih keuntungan yang didapatkan oleh petani dalam skala 1 hektar, kemudian biaya operasionalnya berapa, dan juga keuntungan netnya. Nah, jadi yang pertama asumsi omset hasil panen. Nah, tapi sebelum masuk ke asumsi omset hasil panen, saya jelaskan dulu bahwa asumsi berat pisang yang akan diproduksi di tingkat petani itu seberat 21 kilo, Pak. Jadi itu gross. Itu bukan bunch-weight tapi gross. Gross weight itu artinya satu tandan pisang dengan stafnya juga, bukan hanya buahnya saja. Kemudian losses 10%. Losses yang di sini yang dimaksud adalah pisang yang mati, pisang yang sudah nggak bisa berbuah lagi, maksudnya dia udah hilang. Kemudian, nah itu kita bisa lihat asumsi omset hasil panen. Nah, jadi ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Nah, kami perusahaan itu bisa optimis bahwa petani di lapangan bisa membudidayakan pisang itu hanya sampai 4 generasi. Kita masih bisa optimis. Lebih dari itu mungkin bisa Pak Gianto ya, tetapi akan hasilnya pasti menurun, kemudian budidayanya juga lebih susah. Nah, generasi 1 sebesar keuntungan kotornya 102.060.000. Nah, 102 juta ini, angka ini didapatkan dari populasi per hektar itu 2.400 dikali dengan harga. Jadi harga petani dari koperasi ke petani itu kan 2.250 dikali harga itu, kemudian dikali dengan jumlah bunch-weight, dikali dengan bunch-weight seberat 21 kilo. Nah, tentunya populasi 2.400 ini kita sebelumnya kalikan dengan losses 10% atau 0,9. Kalau populasi 2.400 itu kita kalikan losses 10%, kita bisa dapat pisang net itu sebanyak 2.160. Jadi ada losses 240. Nah, kemudian generasi kedua, kita dapat keuntungan kotor 91.854.000. Nah, keuntungan ini kenapa dia lebih kecil daripada generasi 1? Karena kami PT NSA optimis, maksudnya pasti populasi pisang dari generasi pertama ke generasi kedua itu mengalami penurunan. Jadi Pak, bisa kita umpamanya generasi 1 2.400, generasi selanjutnya kita setting 2.400 juga. Tapi di lapangan sebenarnya aktualnya bisa Pak, bisa kan Pak Gianto? Tapi di sini kita berusaha menjaga kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kita tetap setting menurun dia. Jadi otomatis penghasilan di generasi kedua itu lebih kecil Pak, 91.854.000. Demikian seterusnya sampai generasi keempat, penghasilannya itu mengecil karena disebabkan oleh penurunan populasi itu. Jadi kita nggak berusaha bahas yang muluk-muluk, tapi yang realistis, yang benar-benar bisa kita capai, seperti itu. Nah, kemudian biaya operasional. Nah, di sini biaya operasional dibagi juga per crop, per generasi. Nah, generasi 1 ini yang paling banyak memakan biaya. Itu sebesar 36.514.000 rupiah. Nah, ini disebabkan karena di biaya first crop itu ada biaya buka lahan dan juga ada biaya tanam. Itu yang membuat biaya first crop ini atau generasi pertama ini lebih besar, membludak gitu. Tapi setelahnya generasi kedua sampai dengan generasi keempat biayanya lebih kecil karena sudah nggak ada tanam, karena sudah nggak ada land clearing lagi. Kalau generasi kedua 27.179.559 rupiah, generasi ketiga 26.284.311 rupiah, generasi keempat 26.284.268 rupiah. Total biaya generasi 1 sampai dengan generasi 4 itu 116.262.253 rupiah. Nah, ini total biaya untuk semua generasi.
Nah, kemudian keuntungan. Nah, keuntungan atau profit netnya dari total omset kotor itu dikurangi dengan total biaya. 368 juta dikurangi 116.000, hasilnya 252.174.347 rupiah. Itu keuntungan didapatkan selama durasi budidaya, lamanya budidaya. Nah, lamanya budidaya ini 4 generasi selama 42 bulan. Selama 42 bulan. Jadi kurang lebih kalau 12 bulan, kurang lebih 4 tahun kurang. 4 generasi ini bisa dipanen atau bisa diraih 4 tahun kurang, 42 bulan. Nah, sebenarnya bisa dibandingkan dicari keuntungan per bulan, tetapi mungkin kurang fair, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat berapa sih dapat keuntungan per bulannya. Itu dengan cara keuntungan net total semua generasi 252.174.000 itu dibagi dengan 42 bulan.